Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tempowers, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat tentunya. Baik Tempowers, selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya Ayu akan menemani Anda dalam podcast Cafe Palmerah, sebuah podcast yang diselenggarakan oleh Politeknik Tempo yang akan membahas seputar permasalahan-permasalahan sosial. Tempowers tentunya udah nggak asing lagi dong dengan yang namanya atau istilah transportasi umum ya. Pasti udah nggak asing lagi terdengar di telinga kita. Transportasi umum merupakan layanan penumpang yang dengan sistem perjalanan kelompok yang tentunya sangat banyak digunakan oleh masyarakat. Hampir di seluruh negara termasuk Indonesia, transportasi umum memiliki nilai yang sangat penting bagi penggunanya atau masyarakatnya. Nah, di Indonesia sendiri ada berbagai macam jenis-jenis transportasi umum. Salah satunya atau salah tiganya ya, yang kita kenal itu diantaranya ada yang namanya angkutan umum atau biasa kita kenal dengan angkot, ada bus Transjakarta, ada KRL komuter, dan yang terbaru mungkin ada MRT begitu ya. Nah, dari sekian banyak transportasi umum tentunya masyarakat masing-masing punya pilihan begitu ya, transportasi umum mana yang mereka sering gunakan dan tentunya mereka juga punya alasan nih kenapa lebih memilih transportasi umum ketimbang menggunakan kendaraan pribadi. Nah, beberapa masyarakat berpendapat kalau menggunakan transportasi umum tuh banyak banget kelebihannya. Di antaranya lebih hemat biaya, lebih hemat tenaga, bebas nggak perlu cari tempat parkir gitu ya, tinggal duduk langsung sampai dan sebagainya. Namun tak jarang pula nih ada sebagian masyarakat yang berpendapat kayaknya lebih baik menggunakan kendaraan pribadi gitu ya. Alasannya lebih karena keamanan dan juga kenyamanan. Kenapa? Karena memang dinilai ada beberapa kejadian yang terjadi di transportasi umum yang membuat kita sebagai pengguna ini tidak nyaman begitu ya. Nah, ini kemungkinan besar terjadi karena ada beberapa pengguna yang mengindahkan etika dan juga kurangnya empati gitu ya dari para pengguna transportasi umum. Nah, di podcast Palmerah kali ini kita akan membahas tuntas tentang etika dan juga empati di transportasi umum khususnya di KRL dengan narasumber kita yang dari tadi udah hadir nih bersama kita. Beliau adalah salah satu dosen di produksi media Politeknik Tempo dan juga angker atau anak kereta gitu ya. Kita akan langsung aja ngobrol-ngobrol sama Mbak Suswindaningsih atau yang akrab atau biasa kita panggil dengan Mbak Winda. Halo Mbak Winda, apa kabar? Halo juga, alhamdulillah baik. Ayo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat Mbak Win? Alhamdulillah sehat dong. Oke, wah Mbak, hari ini kita mau ngomongin soal transportasi umum khususnya KRL. Kebetulan kan Mbak Winda katanya angker nih ngakunya Angker banget nih ya. Anak kereta gitu ya. Nah, mau nanya-nanya dong Mbak Win. Boleh. Dari sekian banyak pilihan transportasi umum di Indonesia atau di Jakarta lah ya khususnya, kenapa Mbak Win lebih memilih KRL komuter atau kereta? Oke, kenapa milih KRL? Karena sekarang kan saya domisilinya di Bogor ya, gitu. Nah, dari Bogor, sementara kampusnya itu di Palmerah Barat nomor 8. Nah, itu artinya saya harus melewati 21 stasiun untuk sampai ke kampus gitu. Nah, dengan KRL itu lumayan cepet, kemudian ekonomis ya, ramah di kantong lah gitu. Kemudian no macet-macet, no drama-drama kemacetan gitu. No macet-macet klub ya Mbak? Iya benar gitu. Nah, itu sebabnya kenapa saya lebih memilih naik KRL dibandingkan transportasi umum yang lainnya gitu. Kalau bus pernah nyoba sih, tapi lumayan lama ya gitu. Bus kemudian harus terkena macet juga di jalan gitu. Sementara kalau KRL kan punya jalur sendiri gitu. Itu aja. Karena rumahnya tadi di Bogor ya, lebih cepat gitu lebih ya Mbak ya, terukur lah ya kalau naik KRL tuh ya udah kelihatan tuh kalau kita naik jam berapa sampainya jam berapa gitu ya, terukur. Kalau naik bus atau angkot dan sebagainya kita nggak tahu ya. Iya, banyak drama di jalan. Sampainya insya Allah jam berapa gitu ya. Banyak drama di jalan. Oke, selain itu murah nggak sih Mbak?
Alhamdulillah lumayan murah ya. Termasuk Kalau murah ya? ramah di kantong. Ramah di kantong. Ramah di Oke, kantong ramah ya, di gitu. kantong. Siap-siap. Mbak Win, jadi angker itu emang sejak jadi dosen di Politeknik Tempo atau emang dari zaman dahulu kala Perang Dunia Kedua udah jadi angker nih Mbak Win? Sebenarnya kereta itu bukan transportasi baru ya gitu, karena dulu waktu masa kuliah juga sering menggunakan KRL gitu. Kalau nggak mepet-mepet waktu gitu kan, menggunakan KRL juga ya itu tadi karena ramah di kantong ya gitu, kemudian dan terukur. Tapi kalau memang harus buru-buru ke kampus gitu, saya biasanya menggunakan transportasi ojek online nih gitu. Kalau ojek online kan masih bisa sat-sat di jalan gitu. Nah, kalau naik angkutan umum ya itu dramanya harus ngetem dulu dan segala macam. Jadi pilihannya kalau nggak ojek online, kalau nggak KRL gitu. Kalau saya sih jadi kalau dulu ketika di kampus, nah sekarang ketika saya udah keluar dari kampus nih, masuk kampus lagi, jadi dosen gitu ya. Apalagi tinggalnya di Bogor, KRL jadi pilihan saya sih gitu untuk bisa sampai ke kampus dengan hemat waktu dan juga hemat uang. Ramah di kantong itu tadi. Ramah di kantong tadi. Oke, berarti dari dulu sebenarnya udah menjadi pengguna KRL, tapi sekarang ini karena khususnya di Politeknik Tempo dan memang jaraknya cukup jauh, lebih intens lagi gitu ya pakai KRL. Setiap hari Mbak pulang pergi? Iya, setiap hari lumayan lah. Ini kalau udah setiap hari pakai KRL pulang pergi ya kan, seminggu berapa kali tuh ya? Berarti udah banyak banget dong Mbak pengalaman atau cerita-cerita sepanjang Mbak menggunakan KRL komuter. Pasti ada suka dukanya, ada plus minusnya. Boleh diceritain nggak sih Mbak Win? Ini kalau mau cerita suka dukanya bisa 2 hari nih kita bahas. Boleh ya. Oke, pasti ada lah ya suka dukanya. Kalau yang sukanya mungkin saya sudah jelaskan tadi gitu, lebih cepat, kemudian lebih praktis, kemudian waktunya terukur dan ramah di kantong gitu. Tapi kalau dukanya mungkin saya rasa ini hampir sama ya dengan transportasi yang lainnya seperti busway misalnya gitu kan. Pasti kendalanya adalah kalau di jam-jam kantor, jam pergi kantor atau pulang kantor itu pasti akan penuh sesek gitu. Pasti ada yang berdiri gitu. Kemudian setelah itu kita juga ada yang drama dorong-dorongan, itu pasti ada gitu. Apalagi di kereta. Nah, kalau menurut saya sih kereta KRL saat ini sudah bagus ya layanannya ya gitu. Karena ada spesial gerbong untuk perempuan, biasanya itu di depan dan di akhir, gerbong akhir gitu. Itu memang spesialis untuk perempuan gitu. Karena ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, makanya KRL memberikan gerbong khusus untuk para perempuan gitu. Tapi meskipun begitu, masih belum cukup menampung daya tampungnya untuk warga-warga Jakarta atau Jabodetabek yang ingin menggunakan fasilitas KRL gitu kan. Masih kalau berdiri itu yang benar-benar mepet banget kayak sarden gitu loh. Sampai nyesek banget gitu, sampai ini ada AC nggak ya, kok panas banget gitu ya. Ya tapi memang begitu adanya gitu. Nah, kendalanya adalah yang pengguna KRL itu kan nggak semua anak muda ya. Jadi ada orang tua, ada ibu hamil, dan ada anak-anak juga gitu. Nah, kalau mirisnya saya melihat kalau ketika pulang kantor atau ketika jam-jam pulang kerja gitu, itu pasti mepet banget gitu. Dan rata-rata ya gitu, egoistis seseorang itu diuji pas saat dia lelah gitu. Kita mau lihat ini kan ada tuh himbauan dari marsinisnya memberikan tempat duduk kepada yang lebih membutuhkan, orang tua, ibu hamil, dan ibu yang membawa anak ya gitu. Itu marsinis nggak cuma mengingatkan itu sekali, itu berkali-kali gitu. Bahkan ada tempat duduk khusus pun yang diberikan untuk orang-orang tersebut. Bahkan ada bukan selebaran ya, stiker-stiker juga penunjang gitu untuk mengingatkan kita gitu. Tapi terkadang itu nggak diindahkan gitu. Masih banyak saya melihat ada orang-orang yang atau anak-anak muda yang saya pikir ya gitu, mereka masih sanggup untuk berdiri gitu, tapi bisa duduk tenang dengan nyaman dan di depannya ada ibu-ibu yang berdiri atau bapak-bapak renta gitu, atau ibu yang membawa anak gitu. Nah,
permasalahannya di situ. Kalau saya melihat ibu-ibu hamil kan menggunakan PIN ya, ada PIN khusus ibu hamil. Jadi mereka biasanya ada privilege lah gitu yang diberikan oleh KRL supaya ada penanda nih, ini ibu hamil nih gitu kan, harus dapat tempat duduk nih, prioritas gitu. Tapi itu tadi gitu, kalau di jam pulang kerja, ibu-ibu ini masih harus berteriak gitu, kursi prioritasnya dong, ada ibu hamil gitu. Nah, menurut saya gitu, ini kan agak kurang empati ya gitu. Seharusnya dengan adanya udah PIN ibu hamil tuh lumayan besar loh, lumayan bisa dilihat gitu. Bukannya hal yang kecil gitu. Bisa dilihat atau otomatis atau spontan memberikan kursi buat mereka gitu. Nah, kendalanya di sini adalah mereka masih harus berjuang lagi gitu untuk mendapatkan seat meskipun seharusnya mereka mendapatkan privilege gitu. Berbeda dengan ibu-ibu yang sudah berumur nih, dia kan nggak ada PIN ya, dia mau teriak juga malu, mau lihat kiri kanan, kok kayaknya nggak ada yang respon sama dia, nggak ada yang menawarkan tempat duduk bagi dia gitu kan. Akhirnya ya udah dia diam sendiri, berdiri gitu dengan lelahnya gitu. Ada pengalaman, boleh nggak cerita sedikit nih? Oh boleh dong. Ada kejadian apa tuh Mbak? Jadi ada satu pengalaman yang menurut saya ini miris banget ya gitu. Karena saya sebagai tenaga pendidik juga gitu. Pernah satu pengalaman saya dari Bogor ini ke Jakarta, ini masih pagi bukan sore ya, dari Bogor itu ke Jakarta. Masih pagi, masih seger dong gitu. Nah di depan saya kalau nggak salah pas di Bojonggede gitu, ada ibu-ibu naik, kemudian ibu itu sudah berumur lah ya gitu. Saya tanya sama dia, ibu mau turunnya di mana gitu. Saya turunnya di Manggarai katanya. Wah ini lumayan jauh nih turunnya. Bogor Manggarai ya Mbak? Bogor Manggarai itu ada 15 stasiun loh. Oke. Gitu. Kemudian saya colek lah anak muda di samping saya gitu. Saya perkirakan ya kira-kira seumuran mahasiswa kita lah ya gitu. Saya dengan sopan berkata, Mas, maaf boleh kasih tempat duduk buat ibu ini nggak? Turunnya jauh loh di Manggarai gitu. Oh nggak ya, jawabnya apa? Di luar ekspektasi saya. Ibu aja yang berdiri. Wow. Aduh, sakit lah. Tapi nggak berdarah gitu. Saya ekspektasi, wah kok bisa begini ya gitu. Tanpa ekspresi, di ekspresinya datar gitu. Saya sampai yang, aduh, apa anak muda seperti ini gitu lah. Ekspektasi saya dia akan bergegas berdiri, kemudian memberikan tempat duduknya. Saya pikir dia kurang respon karena lagi asik main game. Ternyata jawabannya seperti itu, memang nggak ada niat untuk memberikan tempat duduk kepada ibu ini gitu. Ya akhirnya saya berdiri, saya berikan tempat duduk kepada ibu tadi gitu. Nah ini bukan sekali dua kali juga, saya juga melihat bahwa masih ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang memang harus menggendong anaknya. Bahkan ada anak kecil yang harus berdiri megang tangan orang tuanya gitu kan, yang harus ikutan kehimpit-himpit dengan orang-orang dewasa lainnya gitu. Nah kalau tidak begitu penuh ya, itu kan biasanya ada petugasnya ya. Kalau petugasnya ngelihat, pasti petugasnya cari ini, Mbak, Mas, Bu bisa berdiri, ini ada yang bawa anak gitu. Tapi kalau lagi penuh gitu, jangankan untuk berjalan gitu, berdiri aja kita susah gitu. Jadi petugasnya mungkin agak susah tuh untuk menyisir mana-mana yang butuh pertolongan mereka, aksesnya susah gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti itu masih banyak terjadi gitu, yang saya lihat ya, pengalaman pribadi saya gitu. Dan mungkin bagi anak-anak angker yang lainnya juga melihat pengalaman yang sama gitu. Oke. Wow. Bingung mau komen apa nih Mbak. Bener. Kalau dari cerita Mbak Win tadi ya, berarti kan memang ya sepertinya etika kemudian empati itu sangat kurang ya Mbak, karena emang jelas-jelas loh ada orang yang lebih tua gitu ya di depannya, dan jelas-jelas sudah ada komunikasi kan di situ, minta tolong gitu ya, boleh enggak gitu, tapi tetap tidak diindahkan dan sebagainya. Kalau menurut Mbak Winda sendiri, kenapa sih empati dan etika ini tuh dirasa masih kurang, khususnya untuk para penumpang KRL ya Mbak, walaupun kita nggak tahu nih di tempat lain juga mungkin saja terjadi hal yang sama. Nah, menurut Mbak Winda, kenapa sih bisa seperti itu?
Penyebabnya banyak sih, tapi ada beberapa. Yang pertama adalah kelelahan emosional. Selain kelelahan emosional, kemudian ada juga gangguan kepribadian. Selain itu, ada juga yang namanya kecerdasan emosionalnya lemah. Selain itu juga ada yang stres berkepanjangan, kemudian kurangnya contoh atau kurangnya orang untuk dijadikan contoh gitu. Nah, yang pertama tadi adalah kelelahan emosional di sini. Ini penyebabnya adalah kelelahan fisik dan mental, Ayu, gitu. Misalnya kelelahan fisik, oke, kalau dia sakit mungkin itu bisa termasuk kepada kelelahan fisik ya. Kalau ketika dia sakit, ya udah dia menghilangkan empatinya karena gue juga butuh nih, gitu kan, gue juga butuh, gue lagi sakit gitu. Pernah waktu itu saya ada pengalaman. Ada ibu hamil juga ketika maaf ya ada ibu hamil, kemudian ada mbak-mbak dia ngomong gini, maaf ya saya habis dioperasi 2 hari yang lalu gitu ya. Oke, kita maklum untuk hal itu gitu. Itu bisa dimasuk dengan kelelahan emosional. Tapi ada lagi kelelahan emosional yang lainnya gitu. Yaitu adalah mentalnya. Mental di sini adalah dia melihat peristiwa itu berkali-kali. Mungkin awalnya ketika dia sekali nih melihat gitu kan, oke, dia simpatik, dia memberikan tempat duduk. Tapi karena ini sudah berkali-kali, pagi tadi udah, nih sore lagi gue ngasih tempat duduk lagi. Masa gue besoknya lagi seperti sih yang ini. ngalah gitu ya? Ya masa gue lagi. Jadi di situ ada kelelahan emosional di situ. Akhirnya ya udah dia menganggap itu hal yang biasa, tidak memberikan tempat duduk kepada orang yang membutuhkan. Ya itu tadi kelelahan emosional. Oke, Mbak Win tadi tuh kelelahan emosional ya. Berarti Ya, yang benar. kedua tadi Mbak Win bilang tuh Yang kedua ada gangguan kepribadian. gangguan kepribadian. Oke. Iya. Nah, gangguan kepribadian ini ada beberapa lagi nih gitu. Kemudian yang pertama ada narcissistic personality disorder. Kalau narcissistic ini, nama narcissistic ya gitu. Dia hanya mau perhatian itu ke dia sendiri gitu. Jadi dia nggak mau memberikan perhatian ke orang lain gitu. Nah, itu narcissistic personality disorder. Kemudian ada Machiavellianisme. Namanya susah ya Mbak Win. Susah banget itu, sampai keriting tuh lidah tuh menyebutnya gitu. Nah, jenis ini adalah orang yang manipulatif gitu. Manipulatif atau orang yang hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri gitu. Biasanya orang-orang seperti ini emang nggak ada empati sih gitu. Kemudian yang ketiga adalah antisocial personality disorder. Namanya juga antisosial ya. Jadi mereka menutup diri dari interaksi orang-orang luarnya, orang-orang di sekitarnya. Dia ini yang dinamakan dengan antisocial personality disorder. Kemudian ada yang namanya borderline personality disorder. Kalau borderline ini beda lagi nih, bedanya adalah pendapatnya dia, perasaannya dia, kemudian itu berbeda dengan orang lain. Ini contohnya nih gitu. Misalnya ketika kita takut lihat darah gitu, nah dia malah suka gitu. Oh, berarti istilahnya kalau yang kita pakai contoh di KRL tuh kalau pada umumnya orang mungkin ada empati, ada kasihan ngelihat misalnya orang tua naik kereta nggak duduk, ini malah happy gitu. Malah happy gitu. Ada Jadi yang kayak gitu ya. Ini kan namanya juga gangguan kepribadian. Ini lebih kepada sakit ya gitu. Orang-orang yang memang bermasalah secara mental gitu. Kemudian selain itu ada namanya alexithymia. Nah, kalau kalau di sini adalah alexithymia ini adalah orang yang tidak mampu mengungkapkan perasaannya. Orang yang tidak mampu mengungkapkan perasaannya, mungkin dia lebih memilih memendam sendiri gitu. Nah, kalau ke dalam kasus tadi di kereta tuh, kalau di kasus di kereta adalah mungkin dia mau nolong gitu, tapi akhirnya dia ya udahlah, dia malas, dia nggak bisa mengungkapkan gitu. Dia akhirnya dia coba dia pengen tapi dia nggak bisa melakukan apa-apa, dia diem aja gitu kan. Nah, ini kasus-kasusnya. Kemudian ada yang namanya autis ini adalah kelemahan perkembangan otak saraf ya biasanya nih gitu. Nah, orang-orang seperti ini membuat dia sulit berkomunikasi dan juga bergaul. Nah, kalau yang kasus-kasus yang saya sebutkan tadi ini adalah penyakit mental ya gitu. Penyakit mental yang memang harus diterapi secara khusus juga gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kecerdasan emosional yang lemah. Jadi kalau kecerdasan emosional yang lemah itu artinya
dia tidak bisa menguasai emosinya, terlalu cepat marah atau terlalu cepat sedih gitu. Orang-orang yang seperti ini biasanya orang-orang yang terlalu cepat marah, terlalu cepat sedih gitu, dia memang kurang adanya empati atau simpati kepada orang lain. Nah, kemudian ya, yang keempat adalah orang yang stres berkepanjangan gitu. Bagaimana dia untuk simpati kepada orang lain sementara dia sibuk memikirkan hidupnya sendiri gitu, orang yang stres dengan hidupnya gitu. Dan kemudian yang terakhir adalah kurang adanya contoh. Nah ini nih, misalkan nih kalau kita di kereta ya gitu, nih kita nih mau ngasih tempat duduk nih, pasti kita lihat-lihat dulu nih orang ada yang mau ngasih lagi nggak ya, gitu kan. Tapi begitu ada satu orang yang oke, Ibu silakan duduk gitu kan gitu. Kemudian ya udah, kemudian dia orang itu ngasih nih, nanti kalau ada ibu-ibu yang membutuhkan saya juga akan berdiri. Jadi dia sudah ada contohnya nih yang mau diambilnya, begini ya contohnya gitu ya. Kalau itu sih menurut saya kenapa empati atau simpati itu berkurang gitu. Salah satu faktornya ya karena hal-hal tersebut gitu. Ya. Nah tadi terakhir tuh Mbak Winda bilang kurangnya contoh. Selain contoh yang tadi Mbak bilang kan ya kalau ada penumpang lain yang ngasih kesempatan gitu, itu kan contoh yang baik ya, terus kita jadi ikut dan sebagainya. Mungkin ya Mbak, contoh itu juga bisa didapat ketika kita berada di lingkungan keluarga mungkin ya Mbak. Banget. Maksudnya sejak kita kecil kita udah bisa diperkenalkan lah dengan yang namanya etika, bener. empati. Kalau ada orang kesusahan harus kita tolong dan sebagainya. Mungkin itu ya, mulai dari keluarga harusnya sih ya Mbak. Iya, sebenarnya itu dari lingkungan ya, lingkungan terdekat itu kan keluarga. Nah, seperti yang kita tahu, anak-anak itu kan masih belum ada pengalaman apa-apa, masih belum ada pengetahuan apa-apa. Jadi sifat egoistisnya itu tinggi loh, anak-anak kecil ya gitu. Ketika dia lihat temennya mainan, dia akan rebut kalau dia suka gitu kan. Nah sebagai orang tua pasti akan kita ngomong jangan direbut gitu kan. Kalau mau minta izin dulu gitu. Atau ketika dia makan, dia hanya makan sendiri nih gitu. Kalau ketika lihat temennya pengen gitu kan, minta gitu, dia nggak akan mau ngasih gitu. Nah kita sebagai orang tua gitu, bagi ya temennya gitu, kita yang mengajarkan, kita yang memberikan contoh nih kepada anak, mengajarkan ini loh, ada punya satu, kemudian kita bagi dua, kasih temennya satu gitu. Nah hal seperti ini orang tua sudah mengajarkan bagaimana cara anak-anak itu untuk mendapatkan simpati atau empati, memberikan rasa simpati dan empatinya kepada orang lain selain kepada dirinya sendiri gitu kan. Nah sayangnya gitu, ketika di lingkungan keluarga sudah membentuk seperti itu, kadang-kadang ada lagi nih lingkungan di luar keluarga, lingkungan pertemanan nih, gitu, pertemanan, misalnya nih gitu, dia lebih mencontoh, teman gue aja begitu, gue juga bisa dong begitu, gitu. Misalnya nih, lagi di kereta nih ada 5 nih, misalnya nih, cowok-cowok nih gitu. Kemudian ada ibu-ibu naik gitu. Nggak ada contoh nih dari yang lainnya. Teman-teman gue pada anteng aja, nikmat-nikmat aja duduknya, nggak ngasih tempat duduk, ya gue gitu juga gitu. Jadi ada rasa yang ditekan gitu karena nggak ada contoh gitu. Meskipun dari keluarga sudah memberikan pengetahuan itu dari kecil gitu. Nah ada ruang lingkup yang lebih besar lagi, yaitu lingkungan yang bisa mempengaruhi. Ya itu tadi ya Mbak, jadi hal-hal yang seharusnya tidak demikian malah jadi hal yang biasa ya. Iya, jadi ya udah sih, udah jadi suatu pembenaran, kurang lebih begitu ya Mbak Win ya. Oke. Tadi Mbak Win udah jelasin tuh apa sih penyebab, kira-kira ya beberapa penyebab kenapa seseorang itu mengindahkan etika dan juga berkurang gitu ya rasa empatinya. Di antaranya tadi ada kelelahan emosional, kemudian penyakit mental ya Mbak, kemudian kecerdasan emosional yang lemah. Lemahnya kecerdasan ya. Kemudian stres berkepanjangan, dan yang terakhir kurangnya contoh ya Mbak Win ya. Benar. Nah, kalau dari sisi ini Mbak Winda dosen ilmu komunikasi gitu ya, produksi media ilmu komunikasi. Kalau dari sisi komunikasi sendiri, menurut Mbak Winda seperti apa tuh Mbak? Ya, komunikasi itu kan adalah sesuatu yang kita sampaikan kepada seseorang dan ditanggapi oleh seseorang itu, kemudian ada respon. Ya, gitu. Nah, di sini saya lebih menanggapi kepada komunikasi kepada orang-orangnya, orang-orang yang berdiri nih. Terlebih lagi itu ibu-ibu nih. Ibu-ibu kalau memang butuh, ya, colek aja tuh anak, Mas bisa berdiri nggak gitu.
Saya akan lebih respect hal ibu-ibu yang seperti itu dibandingkan ibu-ibu yang memang saya tahu nih udah capek nih berharap aja orang ada simpatinya ke saya lah gitu, akan sulit gitu. Nah, saya punya pengalaman itu, saya punya teman ya gitu. Memang anaknya agak berani ya gitu. Ketika dia naik kereta, dia tahu kondisinya nggak bisa gitu. Dia akan cari anak muda nih gitu, anak muda gitu kan. Dia akan tepok nih, Mas, berdiri dong. Saya nggak kuat berdiri, saya turunnya jauh gitu. Spontan dia melakukan seperti itu. Itu komunikasi gitu. Jadi memang bagi saya ketika ada ibu-ibu atau ibu-ibu yang bawa anak gitu, komunikasikan aja dengan orang-orang yang duduk di sana gitu. Atau nggak apa-apa sih, seperti ibu-ibu hamil tadi dia berteriak, bisa bantu saya nggak? Saya butuh tempat duduk nih, saya lagi sakit nih, atau saya lagi bawa anak nih, atau saya udah nggak kuat berdiri nih gitu. Komunikasikan aja gitu kalau menurut saya gitu. Kenapa gitu? Karena kalau kita mencoba diam berharap simpati dari orang-orang itu gitu, agak sulit karena melihat ya faktor-faktor tadi ya banyak ya, mungkin faktornya kelelahan atau segala macam gitu. Berani kita mengkomunikasikan apa yang kita inginkan, kita mengkomunikasikan itu hak kita. Apalagi kalau ibu-ibu yang bawa anak ya, itu kan memang sudah diworo-woro itu sama marsinisnya, bahkan sudah ada stikernya juga gitu kan. Nggak apa-apa kalau menurut saya ya gitu. Kalau memang perlu dicolek, orang itu colek, lagi tidur dia bangunin, mas bangun, saya bawa anak, saya susah loh berdiri gitu. Nggak apa-apa kalau menurut saya sih begitu. Kalau harus ada komunikasi, kita komunikasikan dulu, minimal kita lihat tuh responnya gitu. Kalau alhamdulillah responnya bagus, kalau tidak bagus ya udah kita cari lagi, komunikasi lagi dengan yang lain gitu. Misalnya kalau dia tidur, banyak tuh yang pura-pura tidur gitu, pura-pura peka tuh telinganya nggak denger gitu kan gitu, banyak sekali gitu. Tapi apakah kita diam, komunikasi nggak akan sampai ke sana. Lebih baik itu diungkapkan gitu, kalau menurut saya. Berarti komunikasinya langsung ya Mbak. Karena kan ada beberapa case juga nih Mbak, yang ada beberapa orang yang mungkin rasanya nggak enak kalau ngomong langsung, ngebangunin yang lagi tidur dan sebagainya. Akhirnya bentuk komunikasinya tuh lebih kepada bahasa tubuh dengan mimik muka memelas misalnya, atau mungkin tengok-tengok gitu ya sambil ngarap, kali-kali aja ada yang mau ngasih. Menurut Mbak Win itu efektif nggak kira-kira kalau itu diterapkan efektif atau enggak ya? Kalau saya lihat, karena kan ada beberapa mungkin yang sungkan nih Mbak, apalagi tadi Mbak bilang kan banyak yang tidur, entah beneran tidur atau pura-pura tidur, kan mungkin agak sungkan untuk membangunin. Kadang-kadang untuk ngelihatnya kalau lagi dilihat ada yang nggak tidur, cuman kali-kali dengan mimik muka yang yang ngarep gitu ya, kan? Itu ada simpati gitu dari orang-orang itu gitu kan. Mungkin ada yang efektif, tapi ini balik lagi ke orangnya tadi gitu. Kalau memang orangnya niat mau bantu gitu, memang niat dia mau memberikan seatnya kepada orang yang membutuhkan gitu, saya rasa nggak perlu bahasa tubuh yang terlalu berlebih-lebihan, lebay-lebay begitu. Aduh capek, ngurut kaki, nggak perlu gitu. Menurut saya ya gitu. Kadang-kadang bahasa tubuh orang nggak terlalu mengerti gitu. Nah, yang bisa dimengerti adalah ketika kita bisa mengkomunikasikan langsung gitu. Misalnya kalau memang capek banget gitu kan, bilang, apalagi ini khususnya buat ibu-ibu ya gitu kan, nggak apa-apa Mas, Pak, Neng, Nak gitu, boleh nggak saya dapat seatnya, boleh nggak saya dikasih kursinya, saya nggak kuat berdiri. Nah, kita akan lihat nih sejauh mana simpati orang-orang itu. Biasanya kalau respon dari orang itu nggak suka gitu kan, nggak mau memberikan tempat duduknya gitu, sementara kita kan sudah mengkomunikasikan, yang mendengar bukan satu ya, tapi ada beberapa orang di sekitarnya. Ketika responnya negatif, orang-orang pasti mikir gini, kalau nggak gua kasih nih, orang-orang pasti lihat ke gue nggak enak nih dengan pandangan mata yang tajam begitu kan. Akhirnya dia berdiri gitu kan, memberikan tempat duduknya kepada orang tersebut. Ikhlas nggak ikhlas ya Mbak? Mau ikhlas nggak ikhlas, bener. Jadi sempat kejadian di saya juga gitu kan. Saya pernah nih udah berjuang nih dapat tempat duduk, plek gitu. Kemudian ya itu tadi ada ibu hamil butuh bangku prioritasnya. Aduh, dia baru duduk beberapa menit. Dan ibu itu melihat ke arah saya gitu. Kalau saya tidak berdiri, saya kayak dapat hukuman, orang akan melihat gitu, ini tega banget nih orang gitu kan. Nah, ikhlas nggak ikhlas akhirnya kita berdiri gitu.
Nah, tapi kalau menurut saya itu bagus ya, mengkomunikasikan itu. Komunikasikan aja apa yang kita butuhkan. Kalau memang butuhnya tempat duduk, karena nggak sanggup berdiri, ya udah komunikasikan saja menurut saya gitu. Oke, Mbak Wen, ini kalau kayaknya emang nggak cukup ya cerita setengah jam bisa 2 hari kalau ngomongin soal KRL komuter lah dengan cerita-cerita di dalamnya tadi luar biasa. Tempowers, kayaknya kalau mau dilanjutin kita nggak cukup 2 hari obrolan tentang KRL. Next kita akan ngobrol lagi sama Mbak Winda ya, Mbak Winda. Insya Allah. Tempowers, jangan lupa untuk nonton podcast Cafe Palmerah di YouTube Politeknik Tempo. Jangan lupa untuk like, subscribe, jangan lupa untuk komen, untuk kasih masukan-masukan, saran, kira-kira tema apa lagi nih yang mau kita obrolin ya. Mbak Win, Ya. terakhir, apa harapan Mbak Win terhadap transportasi umum di Indonesia khususnya KRL komuter? Oke, kalau harapan saya pada KRL-nya ya gitu, adanya penambahan supaya nggak begitu bertumpuk ya orang-orang di dalamnya gitu. Tapi kalau untuk penggunanya, harapan saya ya tolonglah tumbuhkan rasa simpati dan empati gitu kan, kepada orang-orang yang lebih membutuhkan gitu, karena kita sama-sama pengguna transportasi umum ya, kita sama-sama makai, kemudian saling membutuhkan juga, karena kata orangnya KRL ini memang transportasi rakyat yang memang murah meriah gitu dan ramah di kantong gitu kan. Nah ya penggunanya juga kita harus saling bantulah gitu, memberikan tempat duduk kepada orang-orang yang lebih membutuhkan gitu. Kalau memang masih bisa berdiri, apalagi khususnya anak-anak muda ya gitu kan, berdiri saja gitu. Saya yakin kalau kebaikan yang kita berikan kepada seseorang gitu kan, itu akan dibalas dengan kebaikan yang lainnya juga gitu kan. Ketika kita memudahkan permasalahan orang lain, insya Allah permasalahan kita juga akan dimudahkan dengan jalan yang berbeda. Amin. Terima kasih banyak Mbak Winda. Sama. Tempowers, itu tadi obrolan kita dengan Mbak Suswinda Ningsi atau yang akrab disapa dengan Mbak Winda soal empati dan etika di KRL komuter atau di kereta. Wow, luar biasa ya, banyak cerita-cerita dan masukan-masukan yang bisa mungkin mengubah mindset kita ya sebagai pengguna agar lebih bijak gitu ya, karena balik lagi ini adalah transportasi umum milik kita bersama. Tempowers, jangan lupa kedepankan etika dan juga empati, karena dengan empati kita bisa melihat melalui mata orang lain, kita bisa mendengar melalui telinga orang lain, sehingga kita bisa lebih melihat dunia secara luas. Jangan lupa saksikan Cafe Palmerah di podcast Politeknik Tempo. Kita ketemu lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Wi. Selamat siang. Sama-sama.